Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyimpulkan dan membuat refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat, adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh. Beliau dikenal sebagai pendiri Taman Siswa, sebuah gerakan pendidikan di Indonesia yang berfokus pada pendidikan rakyat yang inklusif dan humanis. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Ia mendorong adanya kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak-anak Indonesia. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat manusia sebagai pendidik. Seorang pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan bahwasanya Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, pendidikan harus memperkuat identitas budaya dan mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal. Adanya asas trikon yang meliputi kontinuitas artinya kita harus bergerak dan berpikir maju tanpa melupakan sejarah dan akar nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Konvergensi adalah pendidikan harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris adalah pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Pendidikan karakter. Bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi akademik semata, tetapi juga pembentukan karakter yang baik. Pentingnya pendidikan untuk membentuk generasi yang memiliki kepribadian yang kuat, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan sebagai pembentuk manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara berfokus pada pendidikan yang melibatkan seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Ia mengajukan pendekatan pendidikan holistik yang melibatkan semua potensi individu. Pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemerdekaan, baik kemerdekaan individu maupun kemerdekaan bangsa. Ia percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, individu dan bangsa dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan yang lebih baik. Bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Ia mendorong adanya kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak-anak Indonesia. Kesimpulan dan refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpandangan terkait murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Guru sebagai transfer ilmu pengetahuan. Ketika pembelajaran di kelas saya hanya menyampaikan materi pembelajaran kepada murid. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dan mencatat materi yang saya ajarkan. Selanjutnya mereka akan mendapatkan latihan soal dan mengerjakannya. Sehingga metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah. Dengan metode ini anak menjadi pasif dan mereka hanya duduk di kursi sambil mendengarkan penjelasan saya. Saya beranggapan bahwa jika siswa tidak saya terangkan maka siswa tersebut tidak akan jelas. Dengan begitu kegiatan belajar dilakukan di kelas. Siswa dikatakan menguasai materi jika siswa berhasil mengerjakan soal ulangan atau latihan dengan memperoleh nilai di atas KKM. Selain itu saya belum memahami kebutuhan akan kenyamanan belajar siswa. Saya cenderung siswa mengikuti aturan-aturan yang saya buat.
Untuk mendisiplinkan anak maka adanya sanksi-sanksi agar anak jera untuk tidak mengulanginya lagi. Refleksi selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata ada miskonsepsi dengan pemahaman saya. Selanjutnya beberapa hal yang dapat mengubah mindset saya antara lain. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan menekankan pentingnya menghormati dan memahami keunikan setiap murid. Guru harus mengenal muridnya secara mendalam, termasuk minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Pembelajaran di kelas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing murid. Pendidikan holistik, bahwa pendidikan harus mengembangkan seluruh aspek kepribadian murid, termasuk intelektual, emosional, fisik, dan spiritual. Pembelajaran di kelas harus melibatkan pengembangan kognitif, keterampilan sosial, etika, dan nilai-nilai moral. Pembelajaran yang bermakna dan relevan, bahwa pembelajaran di kelas haruslah bermakna bagi murid, terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka dan pengalaman nyata. Pembelajaran harus relevan dengan konteks budaya dan lingkungan murid. Kebebasan dan kreativitas. Adanya kebebasan dan kreativitas dalam pembelajaran di kelas. Guru harus memberikan ruang bagi murid untuk bereksplorasi, berekspresi, dan mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Pembelajaran yang mengaktifkan kreativitas murid akan lebih efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam. Tanggung jawab pribadi dan sosial. Pentingnya membentuk murid yang bertanggung jawab secara pribadi dan sosial. Pembelajaran di kelas harus mendorong murid untuk mengembangkan nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan. Refleksi berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain mengenal murid secara mendalam. Saya akan mengenali murid secara individu, termasuk minat, bakat, kebutuhan, dan latar belakang mereka. Ini akan membantu saya untuk merancang pembelajaran yang relevan dan memenuhi kebutuhan setiap murid. Memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya akan berusaha menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Saya akan melakukannya dengan cara pemilihan metode yang sesuai, misalnya diskusi kelompok, kerja kelompok, proyek berbasis masalah, dan penggunaan teknologi untuk eksplorasi mandiri. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Perencanaan ke depan menciptakan lingkungan kelas yang aman, inklusif, dan mendukung. Saya akan membangun hubungan saling percaya dengan murid, serta antara murid satu sama lain. Mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan murid. Perencanaan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan pengalaman nyata murid. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkan materi pelajaran dengan konteks budaya, lingkungan sosial, dan situasi kehidupan murid. Yang saya terapkan selanjutnya adalah mendorong kreativitas dan kebebasan berpikir. Saya akan memberikan ruang bagi murid untuk bereksplorasi, berekspresi, dan mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Hal saya lakukan dengan cara melalui tugas-tugas kreatif, proyek-proyek berbasis seni, atau pemecahan masalah yang melibatkan pemikiran kritis. Membangun tanggung jawab pribadi dan sosial. Saya akan memberikan perhatian pada pembangunan karakter murid, termasuk nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai dalam situasi nyata, serta melalui diskusi dan refleksi terhadap isu-isu sosial yang relevan. Saya berusaha menjadi contoh teladan dalam berperilaku dan bersikap.
Demikianlah kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk sahabat guru, dengan semangat dan dedikasi kalian, kalian membimbing para generasi mendatang. Jadilah penggerak perubahan, inspirator, dan mentor yang membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Tanamkan dalam mereka kepercayaan diri, nilai-nilai yang kuat, dan kecintaan akan belajar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan. Tetaplah semangat dan jadilah cahaya yang menerangi jalan ke depan. Bersama-sama, mari kita bangun dunia yang lebih baik melalui pendidikan yang menuntun. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.